Hai, ketemu lagi kita di podcast. Ya, podcastnya CEZ atau Circular Economy Zone. Dan langsung dari G Expo Kemayoran di acara Plastic and Rubber Indonesia 2024. Dan saya masih jadi teman Anda, guys, hari ini bersama Raymond Levy kita bakal ngobrol-ngobrol seperti saya bilang nih, berhari-hari di Kemayoran tuh tamunya macem-macem. Dan mungkin hari ini tamu saya adalah tamu termuda yang mampir di podcastnya Plastic and Rubber Indonesia 2024. Gimana nggak muda ya umurnya? Umurnya masih mungkin belasan dan sekarang ada kelas 12 di ICS ya. Kenalan langsung sama Deklon. Halo, apa kabar? Hai, kabar baik. Kabar baik. Waduh, ini nggak sekolah nih? Sekarang lagi libur abis ujian. Abis ujian, Ya. mau libur akhir tahun pastinya ya. Ya sih kan udah mau masuk bulan Desember gitu ya, semester pertama udah mau selesai. Yang pasti senang banget ketemu Deklon di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, katanya Deklon ini tuh dari kecil suka banget sama lingkungan hidup. Kenapa? Ceritain dulu deh kenapa akhirnya Deklon dari kecil, dari kapan, umur berapa, dan kenapa suka banget sama lingkungan hidup? Jadi mungkin dari umur sekitar 3 atau 4 udah suka sama binatang-binatang kecil. Oh, Dan apa dulu punya piaraan atau gimana? iya, Ada punya apa? Anjing? peliharaan kura-kura. Kura-kura. Ya. Wow, biasanya kalau anak kecil apalagi laki-laki ya, mainannya pasti dinosaurs gitu kan. Ya kan? T-Rex apalah dan akhirnya punya kura-kura yang akhirnya bikin Deklon jatuh cinta sama alam, ya nggak sih? Nah, yang menarik nih guys, Deklon ini nggak cuma cinta sama alam sama kura-kuranya dari kecil dulu ya, tapi juga membuat sebuah kegiatan yang menjadikan kecintaannya terhadap lingkungan menjadi sebuah aksi nyata. Karena bukan cuma dari sekolah, tapi Deklon ini sekarang mewakili dari Komip. Komip. Nah, kalau mau tahu Instagramnya ada di komip.id, right? Yap. Oke, cerita dulu tuh, Komip ini apa sebenarnya? Jadi sebenarnya Komip itu singkatan dari Karya Pelajar Mengabdi Bangsa. Karya Pelajar Mengabdi Bangsa, lihat ke kamera Deklon. Iya. Oke, dan itu adalah Dan itu adalah wadah untuk pelajar bisa membuat baik untuk Indonesia dan bisa berinovasi. Oke, jadi ini sebuah gerakan berarti ya? Ya. Karya Pelajar Mengabdi Bangsa. Pengabdi Bangsa, dan salah satu caranya adalah dengan makin mencintai lingkungan tentu saja Iya. ya. Wow, tapi sebenarnya Komip ini dari sekolah atau semua pelajar bisa ikutan atau kayak gimana nih Deklon? Semua pelajar bisa ngikut. Jadi Semua pelajar bisa ikutan, Iya. nggak harus dari SES, dari Nggak sekolah harus. manapun bisa. Iya. Oh, menarik ya. Jadi buat teman-teman nih young generation, tadi sempat cerita juga ternyata kalau mencintai lingkungan harus dari sejak kecil. Iya. Gitu. Menurut kamu gimana? Jadi menurut saya untuk Hmm. mencintai lingkungan banyak anak sekarang Ya. yang mencintai lingkungan lah, tahu untuk solusi. Ya. Mereka anak muda sebenarnya. Oh. Jadi 13, 14, 15 seterusnya. Yes. Dan kita merasa kalau tidak memanfaatkan ini, Mm-mm. ya itu sangat salah. Iya, Karena- dan berdampaknya nanti buat yang teman-teman adik-adik kita di kemudian hari gitu ya. Ya. Ah, Karena orang ini yang akan inherit the earth from us. oke. Jadi mereka yang harus beraksi dari kecil. Ya. Kita sudah mengajar anak-anak dari kecil matematika, kita sudah mengajar sains. Mhm. Kenapa kita tidak mengajar mereka, memanfaatkan mereka untuk membuat solusi untuk masalah-masalah Di lingkungan kita, bumi kita tercinta ini ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang dari Komip sendiri nih. Kalau tadi sebuah ini kalau Komip itu sebenarnya organisasi atau coba komunitas atau gimana sih? organisasi. Berarti ada ketuanya, ada segala macamnya. Iya, Ada cara untuk bisa bergabungnya juga. iya. Oke, yang pertama mungkin nih kalau teman-teman pengen tahu nih guys ya, pelajar-pelajar di luar sana yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channelnya Pamerindo, gimana caranya agar pelajar-pelajar ini bisa bergabung bersama Komip? Nih, gimana nih Deklon? Jadi salah satu cara yaitu direct message kita ke Instagram kita. Di DM, di Instagramnya tadi komip.id, Iya. kemudian ya pasti introduce yourself, right? Yes. Oke, tunjukin dulu. Ada syaratnya mungkin harus apa, umur berapa dan bagaimana? Tidak, semua orang bisa join, tapi kita lebih favor pelajar. Masih ada alumni kita yang sudah di kuliah, Oke. tapi mereka advisory saja. Oh, jadi ini mungkin ditujukan ke pelajar SMP dan SMA dulu. Iya. Kalau mungkin nanti tiba-tiba teman-teman udah lulus gitu ya,
masih tetap mau aktif di Komip ID boleh. Boleh. Iya Boleh kan? banget. Oke. Nah Declon, kalau ketuanya sekarang siapa? Saya. Oh jadi kamu ketuanya di Komip nih sekarang ya? Oke, itu ada pemilihan atau bagaimana setiap kapan, berapa lama? Jadi sebelum saya ketua Komip itu Joel dan Ethan. Dan Hmm. mereka memilih saya untuk meneruskan Komip. Oh oke, jadi bentuknya adalah meneruskan estafetnya dengan cara mana nih yang kayaknya paling capable secara pengetahuan, kemudian juga secara niatnya gitu ya, keberaniannya untuk bisa menjadi leader di situ gitu ya. Nah, teman-teman yang pasti bikin penasaran adalah ketika anak-anak muda, muda banget ya karena masih pelajar ini peduli sama lingkungan, hal-hal apa nih? Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Declon dan teman-temannya di Komip ID? Jadi ada banyak sih. Ada banyak ya? Oke, salah satunya, salah 3, salah 4 boleh. Oke, saya mungkin mau 3. Jadi pertama Boleh. Yang pertama apa? itu Junkies. Junkies? Sounds good. Maksudnya apa nih Junkies nih? Jadi ini adalah mesin pemilah sampah secara otomatis menggunakan AI dan machine learning. Mesin pemilah sampah secara otomatis dan mesin learning. Iya, Itu bentuknya apa? Aplikasi kah atau mesin. mesin? Benar-benar mesin. Benar-benar mesin, just like a box? Yes. Yes. Itu di tempatnya di mana nih tadi Junkies ini? Di tempatnya bisa di mana-mana. Kita pernah hire out ke Otsuka, itu Pocari Sweat. Kita pernah hire out ke United Tractors dan baru saja saya dan Bu Imas balik dari pengecekan mesin di Santa Ursula, sekolah Santa Ursula. Jadi Junkies ini bisa dipindah-pindah ya Iya. kan? Aku belum kebayang sih bentuknya kayak gimana ya. Tapi apa yang dilakukan oleh mesin Junkies ini tadi? Pemilah sampah atau gimana? Pemilah sampah secara otomatis. Jadi Di Indonesia ada banyak kategori sampah, tapi kita mensimplifikasinya ke dalam 3. 3 ya sampahnya selain organik dan anorganik ya. Iya. Jadi berarti ini yang sampah yang dipilah 3 ini adalah yang anorganik. Iya. Ya bukan makanan, bukan sisa makanan, bukan Bukan. yang bisa hancur. Jadi kompos dan lain sebagainya ya. Benar-benar yang anorganik nih guys. 3 sampah anorganik ini diversifikasikannya sebagai apa aja nih, Declon? Jadi pertama itu plastik, Plastik. jelas-jelas. Yes. Dan kaleng Kaleng? dan kertas. Oke, sesimpel itu ya. Ada 3 macam ya, plastik, kaleng, dan kertas. Kemudian bentuk mesinnya lagi. Jadi bentuk mesinnya yaitu box besar yang dilas. Di dalamnya ada Arduino dan Raspberry Pi dan kamera. Dan yang kita melakukan itu menggunakan kamera itu melihat jenis sampah apa itu Oke. dan mensortirnya ke dalam 3 tempat. Jadi ada wadah penerimanya, Iya. ada kameranya. Jadi kalau kita punya sampah, let's say misalnya habis minum minuman kaleng gitu ya, Iya. ditaruh di depan kamera, nanti akan kepilah itu maunya masuk ke yang wadah yang mana gitu ya. Jatuhnya ke can berarti ya. Iya. Oh metal gitu ya. Oh wow menarik sekali ya. Ini kurang lebih dimensinya berapa nih kurang lebih? Kurang Gede lebih- kah? Besar kah? Sebesar Mungkin apa? Tingginya 2 meter Oke. kali 50 kali 100. Ini oke, mesin Junkies ini kalian ciptakan sendiri atau bagaimana? Atau kalian mendorong, punya ide atau gimana? Kita menciptakan sendiri. Mhm. Jadi ketua sebelum saya Ya. Ethan punya ide, kan Lebih dekat sorry. Ya. cenderung Mhm. orang Indonesia tidak memilah sampah. Ya Jadi benar, lihat benar, yang benar, bin benar. warna di sekitar situ, Ya. sampahnya kecampur kan. Ya. Dan itu difficulty ke dalam recycling. Ya, Jadi betul. recycling juga harus sortir sampah. Ya, it's another cost, right? Kalau enggak didump aja ke landfill. Betul, Dan itu betul. membuat karbon dioksida, membuat Yes, metan, yes. filling up our landfills. Not good. Oke. Jadi kita membuat Junkies ini dengan machine learning. Jadi setiap sampah yang dipilah dia jadi lebih pintar memilah sampah. Kayak edukasi juga ya. Iya. Bahwa apa yang dihasilkan jadi tahu bahwa terbagi dalam 3 jenis tadi gitu ya. Iya. Wow, menarik ya. Ini Junkies. Ini baru contoh kecil dari yang dilakukan oleh Komip ID ya. Iya. Oke, berikutnya apa lagi nih? Ini berarti mesin Junkies ini bisa dipindah-pindahkan. Tadi sempat ke United Tractor, sempat ke Iya. Pocari Sweat juga ya. Dan Mhm. lumayan mudah untuk digunakan dan cheap. Oh, nggak terlalu mahal, gampang digunain dan jadi sebuah sarana edukasi juga buat masyarakat kalau membuang sampah harus dipilahnya seperti apa ya kan? Karena kalau melihat mesin lain yang berbasis mengumpul sampah, Ya, memilah sampah, Ya. cenderung mahal.
Karena seperti plastik P, mereka juga tidak bisa menyortir lebih dari satu jenis sampah. Dan yang paling bagus tentang Junkies ini adalah modular. Jadi sekarang kita diktasi plastik, kaleng, kertas. Kan? Ya. Tapi dengan training cuma sekitar 200 gambar dataset, kita bisa mengganti salah satu kategori itu. Jadi misalnya kalau menyortir mau baterai, bisa. Oke, barang elektronik bekas gitu bisa ya baterai. Bisa disortir. Atau mungkin plastik, kemudian ada metal, satu lagi mantan enggak ya? Mantannya nggak bisa dibawa di situ ya. Bercanda. Oke, menarik sekali nih Junkies. Kemudian apa lagi nih yang jadi programnya Komip nih? Untuk saya kedua itu penjernihan air dengan kolaborasi dengan Ancol melalui kerang hijau. Penjernihan air kolaborasi sama Ancol melalui kerang hijau. Iya. Ini apa lagi dilakukan, bentuk konkretnya seperti apa nih? Jadi kita juga melakukan riset dengan BRIN. Itu wakil ketua saya Rayden Yap. Dia menunjukkan bahwa dibanding air aja dan dengan kerang hijaunya ternyata bisa memfilter air secara sangat cepat dan mengambil banyak heavy metals dari air. Jadi kontaminasi diambil, diserap dengan dia. Itu sebabnya makanya kalian kolaborasi sama Ancol. Iya. Jadi beberapa part ketika air laut itu bertemu di sekitar Ancol itu, ada ditempatkan kerang hijau di situ karena kerang hijau bisa memfilter metal dari air lautnya dengan cepat gitu ya, akhirnya menjadi kandungan metalnya lebih rendah. Bisa juga memfilter limbah pabrik. Jadi dia menstore dia di dalam dagingnya dan di dalam kerangnya, di dalam cangkangnya. Jadi itu tidak lepas di dalam air. Jadi perikanan juga lebih tinggi dan dia membuat dari lumpur menjadi keras. Jadi koral-koral, ikan-ikan bisa ke dalam situ. Itu meningkatkan kesehatan lingkungan di sekitar Ancolnya. Ya. Wow, luar biasa ya. Ini udah berapa lama sih Komip ini sebenarnya udah berapa lama sih? Saya udah sekitar 2 tahun. Tapi sebelumnya teman-teman yang pendahulunya udah mendirikan ini sejak berapa lama nih? Iya. Luar biasa ya. Oke, tadi filterisasi air laut di sekitar Ancol, kolaborasi ya, bionama penyerapan metal dan lain sebagainya dengan kerang hijau. Ada lagi? Satu lagi itu bernama Feel It. Feel It. Oke. Terjadi diskusi bersama Ibu Imas. Gak kedengeran. Yang mangrove. Oh ya, ini seru banget ya karena biar bagaimanapun pasti peran pendidik di sekolah juga penting ya guys. Ada apa lagi tadi? Tadi ada Feel It, ada mangrove, ada apa lagi? Cerita aja deh. Jadi untuk mangrove itu kita menanam mangrove. Ya. Karena mangrove membantu dengan coastal erosion, pohon bakau. Betul, pohon bakau. Dan membuat habitat baru di tepi laut gitu ya. Dan yang pasti juga sebagai salah satu cara untuk menangkal ombak besar dan lain sebagainya ya. Dan salah satu virtue pohon bakau yang orang tidak mengetahui itu ternyata dia bisa menangkap plastik. Jadi bakau-bakau ini juga bisa menangkap plastik, apalagi mikroplastik ya, seperti kita tahu ya. Itu banyak sekali gitu ya ketika sampai ke laut dan akhirnya terurai menjadi mikroplastik seperti itu. Root system mereka. Didekatin lagi, ya. Kalau air masuk, plastiknya masuk, kesangkut, dia nggak bisa keluar. Jadi itu plastiknya di situ aja, tidak menyebar ke laut. Oke. Maksudnya seperti jaring ya, jadi karena akar-akarnya banyak. Jadi kalau ada sampah yang nyangkut ke situ dia tidak akan lebih luas lagi penyebarannya. Wow, menarik ya ternyata ya. Ini sebenarnya fakta-fakta yang sangat sederhana tapi sangat applicable dan gampang atau bisa dilakukan oleh siapa aja. Termasuk oleh orang-orang muda dari Komip ID ini nih teman-teman. Ya nggak sih? Oke, tadi udah ada 3 program lagi, ada apa lagi nih? Aku lihat nih kalau tadi di Instagramnya ya Deklon ya. Ternyata kalian tuh suka pergi-pergi ke luar negeri pergi juga gitu ya. Jadi pembicara itu apa sebenarnya yang dilakukan? Jadi sebelumnya kita pernah diundang sebagai narasumber ke Korea, ke Malaysia, dan ke Jepang. Wow, jadi ada anak muda ini yang sebenarnya nggak cuma dari satu sekolah berarti ya, dari mana-mana ya, yang peduli dan masuk ke Komip ini juga diundang untuk menjadi pembicara sebagai orang-orang muda yang peduli akan lingkungan di beberapa event di luar negeri.
seperti di Korea, Jepang, dan Malaysia, right? Iya. Oke. Kamu ikut yang mana? Saya ikut yang Jepang. Itu kapan? Itu tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya. Oke. Berapa hari di sana? 3-4 hari. 3-4 hari, berapa orang delegasinya? Kurang lebih? Kurang 5, lebih 10? 5 orang? 5. Oke. Deklon, di Jepang apa yang kamu lakukan waktu itu? Jadi kita ke conference bernamanya IMC. IMC itu singkatan dari? International Student ISC, International Student Conference. Oke. Jadi kita menjelaskan ke mahasiswa aksi komip, apa yang kita melakukan, dan apa yang terjadi di situ. Kita diundang. Itu berarti setiap kali ada undangan untuk menjadi pembicara di luar negeri tentang lingkungan, topiknya beda-beda, ya kan? Kalau nggak salah yang di Korea tentang air atau gitu ya, macam-macam ya? Ya. Kita juga pernah diundang ke Bali, yang World Water Forum itu. Ya, World Water Forum. Jadi kamu dan teman-teman dari komik diundang ke Bali gitu ya, untuk menjadi pembicara, bahkan jadi topik diskusi juga kali ya. Wow, menarik sekali nih teman-teman. Oke. Balik lagi, Deklon, apalagi yang mau diceritakan ke khalayak di luar sana nih, teman-teman di luar sana, aksi dari Komip ID ini. Sekarang ada, kalau ditanya berapa jumlah anggotanya, kurang lebih? 15.000. 15.000 dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Dunia juga enggak? Beberapa mungkin yang udah kuliah keluar gitu, masih tetap aktif gitu ya. Ada acara ketemuan gitu atau conference nasional Komip, misalnya diskusi bareng atau virtualnya gimana? Biasanya apa yang dilakukan? Jadi setiap tahun kita mengadakan Komip Fair. Komip Fair? Iya. The last one itu di mana? Kapan? Di Hall Kemenparekraf, yang Kemenparekraf sponsor kita dan boleh kita menggunakan hall itu. Wah, luar biasa. Itu kapan ya? Kayaknya terakhir? Itu 3 atau 4 bulan yang lalu ya. Dan Komip Fair ini biasanya isinya apa aja, Deklon? Jadi kita isi proyek-proyek yang sister kita. Abis itu kita mengundang delegasi dari negara lain seperti Vietnam, seperti Malaysia dan gantian. Thailand. Jadi kalau di Komip Fair itu kita jadi tuan rumahnya. So we invite delegation from other country, right? Kemudian ada juga pameran-pameran dari lembaga-lembaga yang kalian rangkul untuk sama-sama memberikan informasi yang baik tentang lingkungan hidup. Begitu kurang lebih ya. Wah, luar biasa. Tapi sempat sekolah, masih sekolah sesibuk itu, masih sekolah lancar nih? Iya. Pacaran enggak? Enggak. Bercanda. Aduh, oke. Ini seru banget ya, karena selain Deklon juga ada pendidiknya, Ibu Imas ikut mendampingi ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir juga di sini. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Deklon? Kayaknya mungkin saya mau menyampaikan untuk semua pelajar, jangan hanya sit on your knees and do nothing. Karena pelajar kita adalah orang dengan paling banyak kekuatan di dalam sini. Kita yang aware dan kita yang akan inherit this planet. Oke. Dan sebenarnya banyak sekali aksi nyata yang sederhana yang bisa kita lakukan ya. So if you met the junkies machine from Komip ID, don't forget to put your trust, ya nggak sih, ditaruh di sana dengan baik dan akan terpilah. Dan edukasi ini juga harus disampaikan ke teman-teman yang lain, ya nggak sih, ya kan, semangatnya biar sama, biar bumi kita bisa kita jaga bareng-bareng bersama orang-orang muda seperti tadi yang Deklon bilang bahwa kita yang akan menjadi pewaris bumi ini. Well, Deklon, terima kasih banyak sudah hadir di podcast. Yes. Dan guys, sudah nggak sabar untuk menunggu tamu berikutnya di Plastic and Rubber Indonesia 2024. Demikian tadi obrolan saya dengan Deklon dari Komip ID. Sampai ketemu lagi di topik berikut yang menarik. Tetap di sini bersama YouTube channelnya Pemerindo. Bye-bye.